Oke, Sobat Jejak 98, hari ini kita jumpa lagi terkait dengan informasi-informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara, Indonesia umumnya, dan lebih khusus di Kabupaten Bolongondo. Nah, saya kemudian sekarang ini berada di Dinas Lingkungan Hidup, kebetulan bertemu dengan Ibu Desi Makalalak, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun atau B3. Nah, Ibu Desi, selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke. Saya ingin bertanya terkait dengan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak lingkungan hidup dalam melakukan pengendalian kerusakan maupun pencemaran untuk Bolongondo umumnya. Gimana ini? Apa program dan tahapannya terkait dengan kegiatan tersebut? Oke, terima kasih. Terkait dengan pencemaran, pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, terkait dengan pencemaran, selama ini kita dari Dinas Lingkungan Hidup ada kegiatan untuk pemantauan kualitas lingkungan, di mana kami mengambil sampel kualitas air atau air sungai dari setiap, pokoknya untuk sekarang dari 2017 sampai dengan 2022 kami sudah melakukan, sehingga kami dapat menghitung namanya indeks pencemaran, indeks kualitas air untuk menghitung status sungai tersebut, apakah dia tercemar berat, ringan, atau sedang. Itu terkait dengan kegiatan pencemaran. Kalau untuk kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan, sudah berapa kali kami melakukan kegiatan namanya verifikasi lapangan lah, karena ada dari beberapa tahun yang lalu ada banyak laporan yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan kegiatan penambangan emas tanpa izin, kegiatan penambangan batuan. Ada sudah banyak yang masuk, jadi kami turun melakukan verifikasi lapangan, apakah itu ada izin atau tidak. Dari situ kami mendapat pelaku usaha, mengetahui pelaku usahanya, pelaku usaha di tempat tersebut. Di mana yang kami turun untuk melakukan verifikasi lapangan. Oke, nah Bu, dari seluruh luasan Bolmong ini luasannya berapa nih, Bu? Kalau Bolmong kurang lebih sekitar 3.600-an kilometer persegi. Oke, itu berdasarkan dengan luasan seperti itu yang jumlahnya sekian, berapa persen yang sudah diidentifikasi mengalami kerusakan untuk kerusakan ini? Kalau untuk persentase untuk masalah kerusakan memang belum sampai di situ. Kalau untuk bicara masalah kerusakan, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan aduan masyarakat, ada beberapa. Kami maksudnya untuk secara peta untuk melihat keseluruhan, kami belum memplot-plot di mana-mana belum lokasi dilakukan itu. identifikasi tentang tingkat kerusakan yang terjadi di wilayah tempat, hanya menyambut laporan masyarakat. Iya. Nah, kalau misalnya laporan masyarakat, berapa yang layak dikelola dan berapa yang menyebabkan kerusakan? Karena mungkin kan misalnya ada perkebunan di situ, misalnya 5 hektar, tetapi kemudian ada kegiatan yang merambah hutan dan lain-lain, lingkungan itu sampai hancur. Itu berapa yang teridentifikasi oleh pelaku usaha, baik berizin maupun tidak berizin? Karena itu ranahnya di yang kegiatan yang tidak ada izin, jadi kami agak susah untuk memplot lokasi-lokasi yang demikian. Gitu. Tapi yang jelas ada kerusakan ya. Kalau kerusakan pasti secara visual kita lihat di lapangan kan pasti ada. Kalau misalnya bedanya dengan yang ada izin, kan kita sering memantau. Kalau izin kan yang kalau ada kita izin sering kan begini, memantau. artinya ada juga kadang-kadang kan mereka nakal melewati wilayah-wilayah yang sudah diberikan. Nah, ada tidak ditemukan seperti itu. Misalnya dia 10 hektar, tapi akhirnya dia mesti menyerobot ke wilayah-wilayah yang lain.
pelaku usaha yang berizin itu melakukan kegiatan seperti itu? Kalau sejauh ini belum ada, masih belum ada karena mereka menjalankan sesuai dengan apa yang ada di perizinan untuk luas-luas lahan di lokasi yang ada. Nah, oke. Saya ingin lagi untuk seluruh wilayah yang teridentifikasi bahwa ada pencemaran baik udara maupun itu. Apakah hanya terjadi di wilayah tambang ataukah sudah merembes sampai ke wilayah di luar tambang? Kalau untuk cerita masalah pencemaran, seperti yang saya katakan tadi untuk status sungai tersebut, beberapa parameter yang sudah di pencemaran itu kan ketika parameter sudah lewat dari baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Kita lihat dari air. Beberapa parameter untuk air itu ada yang sudah melewati baku mutu, tapi bukan parameter dengan sumber kegiatan dari pertambangan, alias logam berat lah, merkuri atau sianida, bukan dari logam berat parameter untuk air yang kita pantau, tapi lebih ke kegiatan pertanian, pemupukan dan kotoran hewan dan manusia serta limbah rumah tangga, deterjen. Oke. Nah, apakah sampai sejauh ini di daerah-daerah tambang ilegal maupun tambang legal itu sudah pernah dilakukan analisa lab terkait kualitas lingkungan, apakah air maupun udara? Sudah dilakukan, justru itu saya katakan tadi. Untuk menentukan status sungai itu tercemar atau tidak kan ada SOP-nya. Ya, betul. Kita mengambil sampel, untuk SOP-nya biasa di bagian hulu, bagian tengah yang mewakili daerah kegiatan, serta bagian hilir. Yang kami sampel selama ini Sungai Dumoga dengan bagian hulu Sungai Toraut. Situ kan ada Sungai Tumba dan Toraut, kita ambil di Bendung. Yang melewati daerah Lolayak, Potolo maupun. Iya, kalau Toraut, untuk Toraut kan bicara Sungai Dumoga. Dari situ bagian tengahnya kita ambil di jembatan Dumoga untuk desa Dumoga sendiri. Itu dianggap bagian tengah lah. Oke. Artinya ini yang mendekati ekses tambang-tambang emas tadi. Nah, bagaimana hasilnya? Yang seperti saya katakan tadi, hasilnya ada kurang lebih 9 parameter yang sudah melewati baku mutu. Jadi sudah. Tapi bukan untuk sumber kegiatannya, bukan dari kegiatan pertambangan. Karena kalau pertanyaan saya terkait dengan kegiatan pertambangan, Bu. Justru itu saya katakan tadi sungai dulu, karena yang Bapak katakan tadi kan terkait dengan kegiatan pertambangan yang sudah kami pantau selama ini. Yang saya katakan tadi daerah hulu Toraut. Toraut itu kan ada kegiatan pertambangan di kawasan Taman Nasional. Di Taman Nasional ya, terus. Di situ kan ada 2 sungai ke Bendung Toraut. Kita samplingnya di Bendung Toraut. Itu setiap 6 bulan sekali. Terus yang berikut juga kami mengambil yang di daerah Bakan Tanoyan. Nah, itu mewakili daerah Tanoyan yang untuk tambang. Nah, kita ke situ hasilnya sama untuk parameter. Dari parameter itu sudah dilewati. Untuk parameter logam berat dari kegiatan pertambangan itu kan lebih ke parameter logam berat, merkuri, sianida. Itu belum ada yang lewat baku mutu. Belum ada lewat baku mutu. Kecuali parameter yang lain seperti kotoran hewan dan kotoran manusia itu sudah lewat baku mutu. Saya ingin ke arah tambang memang, tetapi sampai ini belum ada ya mengenai akses dari kegiatan adanya. Ada tidak lagi? Kemudian sampai tahun berapa itu? 2017 sampai sekarang 22 dilakukan analisa itu hasilnya. Iya. Nah, kemudian dari 45 ini sampai sekarang belum dilakukan juga upaya-upaya lain. 45 yang tadi dibilang identifikasi ke area kegiatan ilegal kelompok-kelompok orang tersebut. Itu 2017. 2017 kami pernah melakukan kegiatan sosialisasi di Desa Tanoyan, sosialisasi untuk perizinan untuk pengelolaan bidang lingkungan hidup. Kami pernah mengundang kurang lebih 45 orang pelaku usaha, penambang, baik itu penambangan maupun pengolahannya yang ada di Desa Tanoyan. Waktu itu kita bikin di balai desa. Sampai sekarang bagaimana? Dan sampai dengan sekarang hasil yang sah, yang merespon itu berapa?
belum ada. Oh, belum ada sampai ya. Karena memang yang punya izin itu hanya pihak KUD Perintis. Jadi di wilayah itu. Oke, terima kasih Ibu Desi. Demikian informasi yang disampaikan Ibu Desi terkait dengan adanya tambang legal maupun ilegal, akses lingkungan maupun pencemarannya. Tapi sejauh ini belum teridentifikasi luas areal yang dilakukan akibat itu, karena bagaimanapun juga di situ ada potensi kayu-kayu yang mungkin sudah yang memiliki nilai ekonomi yang belum diaudit tingkat kerugian atas produksi kayu dari hutan-hutan tertentu. Nah, sampai sejauh ini saja, karena memang batas dan peran lingkungan hidup itu hanya di tingkat kerusakan lingkungan dan pencemaran, tetapi bagaimana kualitas produksi kayu yang tereksploitir atau tereksplorasi di situ, nanti kita akan bertemu dengan dinas yang lain. Oke, terima kasih Bu Desi, selamat siang, salam sehat.